Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah bin Nastiar dengan tema akibat orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Maka yang kedua, kalau ingin hidup ini tenang, jangan suka nyalahin orang lain. Makin kita sibuk mencari kesalahan orang lain, makin nggak bisa berubah diri kita. Kita banyak mencari kambing hitam, padahal the super black kambing, maksudnya kambing paling hitam. Kita, ini serius, salah satu yang membuat hidup ini tidak tenang dan tidak bahagia adalah sibuk menyalahkan orang. Pasti ada orang yang salah, tapi menimpa kepada kita kepahitan itu. Coba yang sering dibahas An-Nisa 79 Asy-Syura ayat 30. Ma ashabaka min hasanatin faminallah wa ma ashabaka min sayyi'atin famin nafsik. Anak saya ini begini kelakuannya, pasti nggak tenang. Saya ayahnya, saya yang salah. Saya belum jadi contoh yang baik di rumah. Banyak nasihat saya kepada anak yang saya sendiri tidak melakukannya. Saya kalau memberi nasihat sering emosional, ketus, tidak baik. Saya yang salah. Ampun ya Allah, semua kepahitan di rumah ini sayalah sumbernya. Kira-kira mana yang lebih tenang, nyalahin orang lain atau tobat? Tobat. Misal istri dulu, suami dulu nih. Pak, yang dibahas istri dulu, kelakuan istri itu suami dulu. Ah, itu sumber masalah ya nggak? Baru juga dites. Mau ngapain ngebahas istri ya? Gagal, belum juga sedetik. Kita bahas siapa Pak? Bu, Ibu, siapa yang mau kita bahas nih? Kelakuan suami, kelakuan istri. Langsung soleha, takut disalahin. Tuh kan salah melulu kalau nyalahin orang. Lelaki tebak nih, saya nitipkan HP ini, siapa namanya Kang? Boleh berdiri? Iya yang ini titip ya, ini punya saya ya. Mungkinkah dibanting, diinjak-injak, ditaruh sembarangan? Mungkin tidak. Digeletakkan gitu, dicuekin, dibanjur? Enggak, kenapa enggak? Jawab, kenapa? Karena ini amanah, betul tidak? Apalagi misalkan amanah dari saya gitu ya, dan agak mahal gitu ya, pemberian orang, hadirin. Istri amanah dari Allah, dititipkan. Ayo, ini pikiran lelaki ya. Ini dititipkan nih, saya titipkan makhlukku, seorang perempuan padamu. Gimana? Mau sibuk nyalahin. Tapi kelakuannya begini, saya kepala keluarga yang belum benar, belum jadi contoh, tidak mendidik dengan benar, terus tobat, beda hasilnya. Allah tahu kita sibuk tobat. Allah yang innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Istri seperti itu adalah ujiannya. Sama wanita juga. Hidup ini jarang sekali yang cocok. Mungkin bapak-bapak, saya tuh ingin punya istri seperti bidadari, kemudian cerdas, hafal Quran. Tapi kan yang ada bukan yang itu kan? Nggak usah nunduk, biasa aja, jadi ketahuan. Sama wanita juga ideal. Ingin suami bagaimana? Pertama belum tentu dikasih suaminya, yang kedua dapat juga nggak cocok itu. Semuanya lada. Saya tuh ingin suami saya tuh soleh, hafal Quran, duitnya banyak, penyayang, nggak pernah marah.
Tapi kan yang itu mah nggak mau sama. Jadi harus gimana? Evaluasi diri. Ya Allah, saya sudah menuhankan suami. Saya lebih banyak kepada suami daripada berharap kepadamu. Saya belum sikap tawadu kepada suami. Saya sering ketus, kasar. Saya sering menyakiti. Baru bisa jadi solusi. Tapi kalau suami saya mencuek, nggak pernah pelit, terus suami udah pasti tidak bahagia hidupnya. Karena masalahnya adalah dia sibuk menyalahkan orang lain. Sama ke anak, ke orang tua saya itu kurang perhatian, mesti dia nggak bahagia. Saya sebagai anak harusnya jadi anak yang berada di barisan paling depan, yang bisa berusaha membahagiakan ibu bapak saya, agar ibu bapak saya bisa di dunia bahagia, di kuburnya lapang, agar bisa bahagia di sorga. Udah nggak mikir kekurangan kesalahan orang tua ke kita, yang dipikir bagaimana sikap sebagai anak. Terlepas keadaan ibu bapak kita bagaimana, itu keadaan takdir beliau, tapi kita memuliakan. Makanya maaf ya, orang yang sibuk menuntut dan menyalahkan orang lain gak bisa berubah. Guru, ini murid-muridnya bodoh semua, kata guru matematik misal. Di kelas ini ulangan semuanya nilainya 3. Coba yang bodoh yang mana? Yang ngajar ya kan, berarti gak ada yang ngerti itu. Halo? Bagus. Pimpinan, ini karyawan saya itu bodoh-bodoh semua, berarti pimpinan yang gak benar. Pimpinan yang benar itu bisa membuat karyawannya jadi pinter. Udahlah hadirin, jangan sibuk mencari kambing hitam. Sibuklah surat Asy-Syura ayat 30 tadi. Ini pasti karena dosa saya, kesalahan saya. Kalau kita memperbaiki diri, Allah tahu tidak? Allah tahu tidak? Tahu. Allah senang tidak? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Cukup segitu? Udah, jangan playing victim. Istri Will kan begitu, dia yang berbuat kerusakan tapi dia berperan sebagai korban.